Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip hukum kekalahan momentum. Nah, di materi sebelumnya tentang impuls dan momentum. Nah, untuk pembahasan ketiga ini saya akan jelaskan apa itu hukum kekalahan momentum. Nah, pada suatu peristiwa tumbukan antara dua buah benda, misalnya dari gambar ini, untuk gambar yang warna biru dan gambar warna ungu, benda berwarna biru ini bermassa M1, benda M2 bermassa M2. Nah, ini melakukan tumbukan dengan kecepatan yang berbeda. Nah, di sini diberikan simbol P1 dan P2. Nah, dari kasus ini posisi sebelum tumbukan, nah, dengan arah yang saling berlawanan, dan setelah tumbukan kedua benda berbenturan sehingga arahnya saling berbalikan dengan arah semula. Jadi yang tadi P1 ke kanan, yang sekarang P1-nya arahnya ke kiri. Itu juga untuk yang P2, untuk massa benda M2, yang tadi ke kanan jadi ke kiri. Nah, dari sini perlu kita ingat bahwa momentum itu adalah besaran vektor. Jadi arah itu juga diperhitungkan. Jadi kita ambil untuk kesepakatan kalau ke kanan itu plus, kalau kiri negatif. Nah, dari prinsip hukum kekalahan momentum itu berbunyi bahwa jumlah momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Jadi momentum sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan itu besarnya sama, itu ya kalau nanti dijumlahkan. Nah, lalu kalau kita jabarkan seperti apa? Nah, di sini penjabaran secara matematisnya adalah P1 plus P2 sama dengan P1 absen plus P2 absen. Artinya absen, dikasih tanda absen itu menunjukkan keadaan setelah tumbukan, ya, keadaan setelah tumbukan. Nah, itu. Lalu kalau nggak ada absennya itu berarti sebelum tumbukan. Nah, untuk kode 1, 2 itu menyatakan untuk benda 1 dan benda 2. Oke. Nah, hukum kekalahan momentum itu kalau penerapannya di mana toh? Nah, seperti roket antariksa. Roket antariksa itu ketika dia terbang, dia menggunakan konsep kekalahan momentum. Nah, pada gaya dorong roket atau pesawat jet, nah, ketika roket mengeluarkan gas panas, jadi kan ketika roket meluncur itu mengeluarkan gas panas untuk belakang ya. Nah, disemburkan ke bawah, kemudian roket akan terdorong ke atas sehingga dapat terbang. Nah, ini juga sesuai dengan konsep hukum ketiga Newton, hukum aksi reaksi. Jadi gaya ke atas sama dengan besar gaya ke bawah, tapi arahnya berlawanan. Nah, itu maksud dari penerapan hukum kekalahan momentum. Oke. Selain di roket di mana penerapannya? Nah, bandul Newton. Nah, prinsip bandul Newton. Jadi yang jadi satu bandul dibenturkan, dan nanti bandul yang lain juga akan ikut berayun. Nah, itu juga salah satu dari penerapan hukum kekalahan momentum untuk menunjukkan penerapan hukum kekalahan momentum. Oke, coba kita masuk ke contoh soalnya. Untuk soal nomor 6, seorang menembak senapan yang massanya 4 kg. Dari senapan keluar peluru bermassa 5 gram dengan kecepatan 400 meter per second. Berapa kecepatan senapan terdorong ke belakang ketika peluru ditembakkan? Nah, dari kasus soal nomor 6 ini adalah antara senapan dan peluru. Nah, senapan ketika belum ditembakkan dan peluru sebelum ditembakkan, dia memiliki kecepatan 0, kondisinya 0 semua. Nah, setelah peluru ditembakkan, meluncur dengan kecepatan 400 meter per second. Nah,
berarti kalau dari kumpulan momentum berarti tadi setelah tumbukan, berarti setelah ditembakkan. Nah, kita sesuaikan bahasanya. Kalau tumbukan berarti menunggu, kalau senapan berarti sesudah menembak. Nah, ini kita tulis informasi yang diketahui. Massa benda pertama itu senapan 4 kg, kecepatannya benda pertama 0, terus benda kedua itu peluru 5 gram, dikonversi ke kilogram berarti 0,005. Kemudian V2 nya untuk peluru itu 0 ketika sebelum ditembakkan. Nah, diminta mencari kecepatan senapan yang terdorong ke belakang, V1 absennya. Nah, di mana V2 absennya adalah 400 meter per second, peluru ditembakkan ke depan. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Kita menggunakan keukalan momentum. Nah, momentum sebelum tumbukan atau momentum setelah sebelum ditembakkan sama dengan momentum setelah ditembakkan. Nah, berarti kita jabarkan menjadi M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 absen plus M2 kali V2 absen. V1 dengan V2 kan 0, maka kalau di ruas kiri nanti hasilnya 0 karena semua dikalikan 0. Nah, terus yang ruas kanan M1 berarti 4 kali, karena V1 senapan itu ke belakang berarti min, berarti 4 kali min V1 absen tambah 0,005 kali 400. Nah, hasilnya adalah ini 0 yang di ruas kiri 9 min 4 V1 absen plus 2. 2 nya ini pindah ruas ke kiri atau min 4 V1 absennya kita pindah ruas ke kiri, jadi 4 V1 absen sama dengan 2. Nah, berarti V1 absen sama dengan 2 bagi 4, hasilnya 0,5 meter per second. Ya. Nah, besarnya ini berarti besarnya, tapi arahnya ke belakang, ya, arahnya ke belakang, berarti negatif. Nah, oke. Kalau nanti ini dikasih tanda min, berarti arahnya ke belakang. Tadi minnya sudah diberikan di awal, jadi di sini adalah besar. Nah, jadi ini untuk menghitung besarnya. Tetapi kalau di sini tidak diberi tanda min, berarti nanti di sini hasilnya adalah min 0,5. Itu berarti menunjukkan bahwa arah senapannya ke kiri. Gitu. Oke, jika betul poinnya 4, jika salah poinnya 2. Baik, itu untuk kasus yang soal nomor 6. Untuk kasus soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 itu sebenarnya contoh soal untuk yang kasus impuls, ya. Nih, gaya konstan dimerasakan dulu pada sebuah benda sehingga besar kecepatan berubah dari 20 meter per second menjadi 35 meter per second. Jika massa benda 2,5 kg, tentukan besarnya impuls dan lama gaya menyentuh bola. Nah, ini seperti kasus soal yang kemarin, di mana gayanya 500 Newton, massanya 2,5 kg, satunya 20 meter per second, terus V2 nya 35 meter per second. Diminta mencari besar impuls dan selang waktunya, waktu kontak. Nah, kita gunakan step 1. Nah, kita gunakan hubungan I sama dengan M kali V2 min V1. Nah, ini kenapa nggak kasih min? Karena searah, ya. I sama dengan 2,5 kali 35 kurangi 20. Berarti I sama dengan 2,5 kali 15. Nah, kalau kita hitung, hasilnya adalah 37,5 kg meter per second, atau dalam satuan Newton second berarti 37,5 Newton second. Tuh. Lalu step kedua, setelah I ketemu, kita masukkan ke hubungan I sama dengan F kali delta T. Berarti 37,5 sama dengan 500 kali delta T. Nah, berarti delta T nya adalah 37,5 bagi 500. Ketemunya adalah 0,0